berlari-lari kepada tujuan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berlari-lari kepada tujuan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam memasuki tahun baru ini, kita semua perlu ada terobosan yang baru di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Kita perlu ada persembahan diri yang baru. Di atas kasih kita perlu diperbaharui agar makin intim dan mesra terhadap Kristus. Karena kita telah dipertunangkan sebagai perawan suci kepada satu laki-laki, yakni Kristus. Di atas pertumbuhan iman dan kehidupan kerohanian, harus ada kedambaan atau hasrat yang lebih kuat dalam menikmati Tuhan, di dalam bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan. Di atas wahyu, pengenalan dan pengalaman terhadap Tuhan, ada pengenalan dan pengalaman yang baru, yang segar, yang limpah, kaya, dan hidup. Dalam Filipi pasal 3 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Istilah sempurna dalam bahasa aslinya juga berarti menyelesaikan atau matang dalam hayat. Maksud Paulus di sini ialah bahwa ia masih sedang bertumbuh, sebab ia tidak menganggap dirinya sudah matang. Jika Paulus mengatakan dirinya belum memperoleh atau belum sempurna, sekalipun ia sudah sangat bertumbuh dalam pertumbuhan hidup rohaninya dan banyak pengalamannya akan Kristus, maka lebih-lebih kita harus mempunyai sikap yang demikian terhadap diri kita sendiri. Kata menangkap dalam ayat ini dapat juga diterjemahkan sebagai mendapatkan atau mencengkeram, memiliki atau menggenggam. Secara sederhana kita dapat gunakan istilah mendapatkan. Paulus damba mendapatkan Kristus Yesus seperti ia juga telah didapatkan Kristus Yesus. Pada waktu Paulus bertobat, Kristus telah mendapatkan dia. Tujuan Kristus mendapatkan Paulus ialah agar Paulus mendapatkan Kristus. Jadi, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mendapatkan Kristus. Sudah berapa banyak kita mendapatkan Kristus? Sampai tingkat mana kita mendapatkan Kristus, maka sampai tingkat itu pula kita bertumbuh di dalam Kristus. Dalam ayat 13 dan 14, Paulus melanjutkan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus juga mengatakan bahwa ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya.
Dia tahu bahwa Kristus itu kaya tak terduga. Masih ada ruang lingkup kekayaannya yang luas untuk dimiliki. Dia berlari ke depan guna mendapatkan dan memiliki kekayaan-kekayaan itu. Dan dia maju lebih ke depan untuk memasuki ruang lingkup tersebut. Ia pun berlari-lari menuju sasaran demi meraih pahala, yaitu hadiah. Kristus adalah sasaran dan pahala itu. Sasaran itu adalah kenikmatan dan perolehan yang sempurna akan Kristus. Dan pahala ialah kenikmatan yang tertinggi akan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pahala bagi pelari-pelari yang menang dari perlombaan perjanjian baru. Saudara-saudari, demi mencapai sasaran untuk mendapatkan pahala ini, Paulus berlatih untuk melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Inilah jalan untuk mendapatkan Kristus melalui mengejar Dia. Saudara-saudari, marilah kita melupakan apa yang di belakang kita. Mungkin kita banyak kegagalan, mungkin kita banyak kelemahan, banyak kekurangan di masa-masa yang lalu. Kita mungkin jarang berdoa, kita mungkin jarang membaca Alkitab, mungkin kedambaan terhadap Tuhan tidak begitu kuat, atau kita kurang rajin, mungkin kita kurang setia di dalam pelayanan, atau karena kesibukan dan masalah yang kita hadapi, kita malah menjauhi Tuhan. Kita menjadi tawar, kita menjadi dingin terhadap Tuhan. Mari bangkit kembali. Mari mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita untuk mendapatkan Kristus lebih banyak dan berlari-lari untuk mendapatkan pahala. Untuk hal inilah, mari kita mulai membangun kehidupan doa pribadi kita. Juga kita perlu meluangkan waktu bersama-sama berdoa dengan seisi keluarga kita minimal seminggu sekali. Orang tua bisa mendoakan keadaan anak-anaknya di depan Tuhan. Anak-anak bisa mendoakan kesulitan atau masalah yang dihadapi orang tua di dalam pekerjaan, atau berdoa untuk kemajuan rohani masing-masing. Kita perlu membaca Alkitab Perjanjian Lama. Kita perlu juga membaca Perjanjian Baru. Jika kita rajin tiap hari membaca 3 pasal Perjanjian Lama dan 1 pasal Perjanjian Baru, maka dalam 1 tahun kita akan menyelesaikan keseluruhan pembacaan Alkitab kita. Betapa kaya dan limpahnya kehidupan rohani kita jika semua saudara-saudari dipenuhi firman dan mengenal firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pertumbuhan hayat, dengan kenikmatan terhadap Kristus yang semakin hari semakin kuat, dengan pengenalan yang penuh terhadap Kristus. Tuhan menyertai roh kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan diri kami kepada apa yang ada di depan kami. Engkau memberi kesempatan yang baru untuk tetap mengejar dan mendapatkan Kristus. Kami mau berlari-lari untuk mendapatkan pahala. Terima kasih Tuhan atas segala janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.